pasal yang ketiga. Kalau saudara berdoa dengan bahasa roh, nanti engkau mulai hidup di dalam roh. Engkau bisa ngerti artinya hidup dalam roh. Engkau tangkap semua yang Allah akan berikan kepada kita di dalam roh. Nah, Efesus mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan segala berkat rohani, every spiritual blessing, semua berkat rohani diberikan di mana? In the heavenly places, di alam surgawi. Itu bukan di alam manusiawi, tapi di alam surgawi. Nah, kalau kita tidak biasa hidup di alam surgawi, tidak mungkin kita bisa menerima setiap berkat rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, sekarang mari kita lihat Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya percaya ini bukan ayat yang asing buat kita. Tapi saya berdoa supaya hari ini Tuhan berbicara sesuatu yang sangat spesifik dalam kehidupan kita. Saya bersyukur sekali Tuhan berbicara kepada saya lewat ayat ini beberapa hari yang lalu. Dan saya percaya ini firman buat semua kita. Kejadian pasal 3 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, kalau Anda memperhatikan dua ayat ini, Anda harus mengerti, ini peristiwa setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini bukan peristiwa sebelum manusia jatuh dalam dosa. Terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Kondisi Adam pada pasal 3 ayat 8 dan 9 sama dengan kondisi kita hari ini. Bahkan kita lebih baik karena kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus sendiri. Nah, Anda perhatikan, ini tidak terjadi sebelum Adam jatuh dalam dosa, tapi ini terjadi setelah dia jatuh dalam dosa. Nah, hal yang menarik, dengarkan baik-baik. Pada ayat yang ke-8, Alkitab berkata, mari baca sama-sama kalimat pertama. 2, 3. Ketika mereka, apa saudara? Mendengar bunyi langkah siapa? Tuhan Allah. Nah, Alkitab berkata ternyata kalau Allah itu melangkah, kita bisa dengar. Amen. Ini terjadi setelah Adam jatuh dalam dosa. Coba lihat pasal 3 sekali lagi. Judul perikopnya saja, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Itu peristiwa ketika mereka jatuh dalam dosa. Setelah dosa itu menguasai mereka, artinya kondisi kita lebih baik dari dia. Karena Adam belum mengalami penebusan pada detik itu, saudara. Tapi kita sudah mengalami penebusan. Nah, firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, manusia yang berdosa itu mendengar bunyi langkah Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, aku tidak tahu Allah mau kemana, sebetulnya bohong, saudara. Dalam hatinya yang paling dalam, dia ngerti sebetulnya. Langkah Tuhan bisa didengar. Nah, firman Allah berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Ketika saya baca lagi ayat ini, Tuhan ini luar biasa. Manusia kita orang percaya bisa mendengar ketika Tuhan melangkah di dekat kita. Setiap kali Allah bergerak, setiap kali Allah itu melangkah, kita bisa dengar suara langkahnya. Tuhan itu bukan Isuzu Panther yang nyaris tak terdengar. Alkitab berkata ketika dia melangkah, suaranya bisa didengar. Coba buka Habakuk pasal 3. Nanti kita kembali ke Kejadian. Sekarang lihat dulu Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga. Sudah ketemu semua? Habakuk pasal 3. Perhatikan pada ayat yang keempat. Habakuk pasal 3. Ayat yang keempat. Alkitab berkata begini. Ada kilauan seperti cahaya. Sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat 3. Mendahuluinya berjalan
penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saya mau beritahu saudara, bahkan orang kafir, orang hidup dalam kenajisan, ketika Allah melangkah, saya tahu mereka dengar suara langkah Tuhan. Firman Tuhan berkata, mendahuluinya itu penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Buat orang kafir, buat orang dalam penghukuman, ketika Allah bergerak, judgment-nya, penghukumannya itu terdengar oleh mereka. Anda masih ingat peristiwa gempa hebat di Los Angeles beberapa tahun yang lalu? Banyak hamba Tuhan berkata itu suara langkah Tuhan untuk kota LA. Anda tahu bagian yang paling parah hancurnya, tempat orang-orang lesbian, orang-orang homo, orang-orang buat film porno, semua yang najis hancur lebur daerah itu. Allah kalau berjalan dengan baik-baik, kita bisa dengar suaranya. Persoalannya adalah, kalau Anda kembali ke Kejadian pasal yang ketiga, terhadap langkah Tuhan itu tidak ada responnya. Anda tahu itu? Coba balik Kejadian pasal 3. Sehingga ayat 9 Tuhan bertanya kepada mereka, di mana engkau? Nah hari ini saya percaya Tuhan bertanya kepada semua kita. Ketika engkau mulai mendengar akan suaranya. Jangan berkata aku tidak dengar suaranya saudara. Saya tahu dalam hati yang paling dalam kita ngerti apa yang Tuhan mau. Tapi kita lebih suka memelihara akan semua keinginan manusia kita. Sehingga pada waktu Allah mulai melangkah dan Tuhan mulai berbicara, kita berkata, aku mau sembunyi. Nah waktu kita sembunyi dari semua yang Tuhan mau katakan, Dia bertanya, di mana engkau pada waktu Dia mulai melangkah? Saudara, ini merupakan hal yang sangat menyedihkan sekali kalau kita sebagai orang percaya justru menghindar dan sembunyi ketika Tuhan mulai melangkah dan langkahnya mulai kita dengar. Saya berdoa, saya percaya bahwa mulai hari ini akan banyak di antara saudara yang mendengar akan suara langkahnya. Dan saya berdoa tidak ada orang yang sembunyi di tengah-tengah kita pada waktu engkau mendengar akan bunyi langkah suara Tuhan dalam kehidupanmu. Dan saya mau tunjukkan beberapa bagian dari firman Tuhan yang mengajar kita ini kehendak Allah. Apa yang Tuhan inginkan ketika engkau mendengar bunyi suaranya. Buka bersama dengan saya kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima. Nah di rumah saya anjurkan Anda baca seluruh pasal. Ini kisah yang sangat menarik sekali. Bagaimana Deborah dan Barak itu berperang. Melawan akan musuh-musuhnya, melawan Sisera dan melawan akan semua pasukannya. Anda mengerti bahwa pada waktu itu mereka diserahkan ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan. Dan mereka punya seorang panglima bernama Sisera. Mereka menindasakan orang Israel dengan cara yang sangat mengerikan sekali. Lalu tiba waktunya di mana Allah bangkitkan umatnya. Allah mulai melangkah, Deborah dan Barak mulai bangkit. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka dilepaskan Tuhan, lalu pada pasal yang kelima, keluar nyanyian nubuatan dari Nabiah yang bernama Deborah. Dan nyanyian nubuatan itu begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi kalau Anda baca kisah ini, saudara saya berdoa Anda bisa terbuka mata rohanimu, melihat inilah kehendak Allah buat kehidupan kita. Nah pada pasal yang kelima, saya bacakan mulai ayat yang pertama, nanti kita akan baca dengan melompat beberapa ayat, tapi lihat dulu ayat yang pertama. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Selalu harus ada kerelaan dan korban dari kita. Harus jadi orang-orang yang siap dan rela. Dengarlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Ayat yang keempat Anda perhatikan. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir. Ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom. Lihat mereka bisa tahu, mereka bisa dengar. Ketika Allah bergerak, ketika Allah mulai melangkah. Bergoncanglah bumi. Tirislah juga langit.
juga awan tiris airnya. Ayat yang kelima, gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Lalu pada ayat yang ke-8 kita lompat beberapa bagian. Anda perhatikan pada ayat yang ke-4 dan 5 ketika Allah melangkah, Allah bergerak, semua kita bisa dengar akan langkahnya. Ayat yang ke-8, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Saya mau beritahu saudara, ini sebetulnya peringatan. Gereja yang para pemimpinnya ribut terus. Sebetulnya mereka sedang memilih Allah baru. Karena pintu gerbang, tempat di mana para pemimpin duduk dan mereka diskusi, memutuskan akan urusan kota. Kelompok atau gereja yang para pemimpinnya ribut terus, mereka tidak betul-betul menuhankan Yesus dalam hidup mereka. Ada Allah baru di tengah-tengah mereka. Entah duit, entah orang tertentu, entah apapun, entah ambisi, entah semua yang lain. Kalau ada perang di pintu gerbang, para pemimpin bertempur karena mereka memilih Allah baru. Anda boleh lihat semua di seluruh dunia. Cek, Anda lihat orang-orang ribut, majelis berantem, kursi dinaikkan, dilemparkan ke temannya. Mulai tinju seperti Mike Tyson, gak bisa mukul, gigit, dia kerjain saudara. Kalau orang mulai begitu, saya beritahu, mereka sedang memilih Allah baru. Kalau Yesus itu Tuhan dan dia Raja, tidak ada orang meninggikan diri, semua tersungkur nyembah kepada dia. Amen, saudaraku. Belajar dari peristiwa ini. Kalau di MK banyak ribut, saya belum dengar sih. Anda tahu ada Allah baru dalam MK, saudara. Bukan Yesus, dan itu harus bertobat. Amen, saudara? Amin. Kurang bagus namanya. Lihat lagi, ayat yang ke-8, saya ulang lagi. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Ayat yang ke-9, Anda perhatikan, ini hal yang indah sekali. Firman Tuhan berkata, hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Ayat 10, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu di tempat-tempat penimbaan air. Menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Lalu kemudian pada ayat yang ke-12 dikatakan, bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai apa, saudara? Pahlawan. Lalu perhatikan pada ayat yang berikutnya. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah. Mereka mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Mahir turunlah para panglima. Dan dari suku Sebulon, orang-orang pembawa tongkat pengerah 15. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi, Anda perhatikan ini. Pihak pasukan-pasukan suku Ruben, ada banyak apa, saudara? Pertimbangan. Ketika Allah bergerak, Isakar, Alkitab berkata bergerak maju. Naftali, mereka bergerak maju. Sebulon bergerak maju. Benyamin bergerak maju. Alkitab berkata, tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben, ada banyak pertimbangan. Oh ya, Tuhan berkata, tetapi kita harus melihat segala aspek. Sampai dilihat, balik pertama, mumet geletak, saudaraku. Waduh, nggak masuk akal. Ini zaman akhir. Jangan pakai hikmat dunia. Loh, saya ini sudah tua loh. Makan asam garam. Makanya bluduknya naik terus, saya berkata. Lah udah dipahami terus, saudara. Dari pasukan suku Ruben. Ada banyak apa? Pertimbangan. Teruskan lagi. 16. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang. Sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan. Banyak orang Kristen, banyak gereja lebih suka di kandang ya.
Sambil nyanyi, tuli, lihat domba-domba makin lama makin kurus, gak apa-apa saudaraku. Diperai susunya, gak pernah dengar Tuhan bergerak lebih. Pokoknya ini kan aman, ya gak ada apa-apa. Sudah gak ada obong-obongan, tenang. Tinggal di tempat dengan rileks, tidak usah kemana-mana. Saya beritahu itu dosa nenek moyang dari dulu, saudara. Teruskan lagi ayat yang berikutnya. Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak apa? Kalau sampai 2 kali berturut-turut, saudara. Tuhan bicara ada banyak pertimbangan. Saya mau beritahu. Ini orang hidup dalam daging total. Tidak pernah bisa ngerti kemana roh itu bergerak. Dan ini suku, Tuhan berkata, di pihak pasukan-pasukan suku Ruben, ada banyak pertimbangan. 17. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Ya, ada lagi yang kedua. Tinggal diam di seberang sungai. Nggak pernah mau ikut masuk nyebrang, ikut perang nggak mau, saudara. Dibiarkan yang lain perang. Yang Ruben banyak pertimbangan, rapat. Ini kayak orang Indonesia, sukanya rapat. Pernah dengar cerita, saudara? Saya mau tambahin cerita sedikit. Ada pesawat terbang. Ini buatan dari berbagai perusahaan dunia. Gitu. Anda mungkin pernah dengar ceritanya. Bagus saya ulangi lagi, saudara. Mereka membuat konsorsium penerbangan baru. Ada orang Jerman, orang Jepang, orang Amerika, orang Indonesia. Kan terkenal Indonesia. Kenapa libat orang Indonesia? Ini orang berani-berani. Yang jatuh banyak pesawatnya. Nekat naik pesawat terus. Ini orang sudah berani. Ya, mati berapa ratus. Biasa itu. Biasa. Ini pemberani. Jepang sekarang ngeri sama kita. Dulu pilot Jepang berani. Sekarang orang Indonesia lebih berani. Kapal tenggelam. Blum 100 mati. Itu biasa. Wajar gitu ya. Besoknya ngomong. Hari ini nangis ngomong orang mati. Besok ngomong sepak bola. Gitu. Itu biasa saudaraku. Itu terlalu berani orang-orang kita. Lalu rapat ini 4 orang. Mereka buat. Lalu kemudian mereka terbangkan. Dan ketinggian tertentu itu, waduh ternyata ini kesalahan teknis terjadi. Pesawat oleng dan sudah menjelang, ini pasti jatuh. Orang Amerika berpikir begini, mari kita lompat pakai parasut. Ya. Orang Jerman pikir, jangan, coba dulu kita perbaiki mesinnya. Jepang bilang, jangan. Lihat dulu komputernya seperti apa. Semua ribut loh. Orang Indonesia tanya, menurut kamu bagaimana? Kita rapat dulu dah. Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Rapat dulu, salah mate saudara itu. Ngerti? Itu terlalu banyak pertimbangan. Semua nyebrang, kita rapat dulu. Kita meeting dulu. Paling senang nak dengar meeting, rapat. Kita diskusikan dulu. Gitu. Sharingkan dulu. Wah, barbar saudara. Sering lihat itu. Kita, ini diundi dulu arisan sih. Ya kopio aneh piye gitu. Ributnya itu tok, saudara. Itu sudah menukik, lembut lompat gitu loh. Mungkin saking beraninya kita ini, saudara. Yang mau tiba, dia rapat sih. Ini ketuanya siapa? Itu diributkan dulu, saudara. Saya berdoa supaya hilang dari tengah-tengah kita. Amen, saudaraku. 17. Dari orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Mengapa? Lari biar gampang, saudara. Kalau perang, kan ngeri. Belum tahu tahun siapa yang menang, siapa yang kalah. Tinggal dekat kapal. Kalah, lari. Menang, diam. Biarkan yang lain perang. Yang penting kita diam. Nah, itulah sebabnya dari sejak Kejadian pasal 3. Alkitab berkata mereka mendengar suara langkah Tuhan. Mereka tidak ada dan Tuhan bertanya, di mana engkau? Dalam kitab Hakim-Hakim hal yang sama terjadi. Tuhan tanya, hei Ruben, ngapain lu? Rapat Tuhan. Ada banyak pertimbangan. Satria Gajah mau perang rapat dulu kan saudara? Rundingan dulu. Tukaran dulu ya itu. Ya memang itu orang Indonesia. Dibuat made in Indonesia, makanya rapat sih. Oh, kita menyerbu. Nah, itu rapat. Mesti ada rapatnya itu. Nggak ada enggak. Haleluya. Yang lain suruh nyebrang Yordan, nggak mau. Tinggal di kapal-kapal milik safe-nya. Siapa tahu kita kalah, kita bisa kabur. Dikatakan suku Asher duduk di tepi pantai laut. Tinggal diam di teluk-teluknya. Lihat, semua orang-orang yang tinggal diam. Nah, ayat yang ke-18 Alkitab berkata, tetapi ini yang luar biasa. Suku Sebulon ialah bangsa
yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Saya mau beritahu saudara, tidak pernah ada kegerakan dan terobosan dalam hidupmu kalau engkau tidak punya dua aspek. Yang pertama keberanian, yang kedua adalah orang yang mau dan berani ambil resiko dalam hidup. Saudara boleh bicara apa saja, saya mau beritahu. Dua unsur ini hilang dalam hidupmu, engkau tidak pernah bisa naik tingkat di depan Tuhan. Orang Kristen yang bisa bergerak cepat dengan Tuhan, itu orang yang berani. Yang kedua, orang yang sedia ambil resiko. Saudara. Kalau engkau mau main aman, engkau mau main aman, tidak pernah ada terobosan dalam hidupmu. Engkau akan seperti mereka, banyak pertimbangan, tidak mau nyebrang, duduk dekat kapal dan siap melarikan diri. Tapi orang Kristen yang punya keberanian ilahi dan berani ambil resiko dalam hidupnya dengan Tuhan. Saudara, saya beritahu, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Saya baru pulang dari Swedia kemarin, saudara. Yang tidak tahu saya beritahu. Senin saya berangkat, Sabtu saya pulang. Seharusnya saya sampai Rusia dan sebagainya. Saya berkata cancel semua dan saya hanya disuruh ke Swedia. Saya ikut konferensi di sana. Dan gembala sidangnya itu pendeta Ulf Ekman. Kalau tidak ada perubahan, Februari akan di tengah-tengah kita. Saudara akan senang dengar dia khotbah. Luar biasa. Itu orang, menurut saya belum pernah ketemu pengkhotbah seperti itu. Waduh Tuhan, dan rendah hati sekali. Dia punya gereja cukup besar. Kita sedang berdoa, minta Hengki berangkat sekolah di sana 9 bulan. Dan berarti itu berangkat paling lambat 25 Agustus. Mau urusan Anda belum beres, mau ada ganjilan minta maaf, Anda sekarang minta maaf. Utangmu belum bayar sekarang, saudara. Masih di Semarang. Dan ini orang luar biasa. Saya nggak bisa cerita semua, ada banyak hal yang terlalu sensitif. Tapi saya mau beritahu saudara, ini orang hebat sekali. Tuhan pakai dia luar biasa. Setiap kali setahun dia buat 2 kali konferensi begitu. Musim panas dan musim dingin. Ini yang musim panas, dia buat di tenda. Kalau seminar pagi di gerejanya dia nggak terlalu gede lah. 2 kali kita, kira-kira gitu. Lalu kemudian itu kebaktian dia. Nah, kemudian itu kalau sebentar penuh sekali. Lalu kemudian kalau malam itu dia buat KKR. Saya nggak tahu siapa yang khotbah pada waktu saya kedatangan. Saya nggak tahu siapa yang bakal khotbah di sana. Saya nggak tahu. Saya nggak urusan. Saya bilang Tuhan suruh saya berangkat. Saya dengar banyak, ternyata orang-orang luar biasa yang Tuhan pakai dengan indah sekali. Dia punya tenda besar sekali. Sekali nampung itu kira-kira hampir 8.000, 9.000 orang. Tenda. Seperti tenda sirkus. Itu sudah bertahun-tahun dipakai. Setiap kali summer conference begitu, mereka pakai tenda itu di luar. Besar sekali. Seperti sirkus. Nah, di antara para pembicara, seorang hamba Tuhan dari Afrika. Dia punya gereja, nggak punya gedung. Karena tinggal di Ghana, kalau nggak salah. Itu berat sekali untuk minta izin dari pemerintah. Jadi dia punya tenda yang sama, lebih kecil lagi. Hanya nampung mungkin 1.000-an orang. Nah, dia saksi pada hari sebelumnya bahwa karena angin ribut, itu tenda terbelah 2. Dan rubuh. Terus dia harus berangkat ke Swedia. Nah, ini orang dengar, temannya ini tendanya rubuh. Roh Kudus berkata begini, berikan tendamu. Saya nggak tahu itu harganya berapa. Itu tenda sirkus, gede sekali. Dia bilang, kamu berikan tenda itu ke hambaku ini. Kirim ke Afrika. Kirim teknisimu, pasangkan sampai semua jadi. Dia pakai Tuhan, lalu tahun depan gua pakai apa? Gedungnya nggak muat untuk konferensi, untuk KKR-nya. Dia harus pakai tenda itu. Nggak ada gedung yang besar daerah itu untuk nampung itu. Dan berkata begini, aku akan beritahu kamu setelah kamu berikan itu kepada dia. Anda tahu, semua ada resikonya. Ini orang taat. Dia kumpulkan tua-tuanya, dia bilang, Tuhan ngomong begini. Mereka bilang, kasih. Diumumkan malam itu, ini tenda kami kasihkan kepada Anda. Bingung, yang nerima bingung, nggak ngerti mau ngomong apa. Terlalu gede, tapi itu doanya dia, saudara. Saya mau beritahu, orang, kalau Anda mau dipakai Tuhan, saudara hanya punya 2 yang dibutuhkan. Anda punya keberanian dengan Allah. Dan keberanian untuk Anda ambil resiko. Saya mau beritahu, tidak ada yang tanpa resiko. Nggak ada. Hidup dengan iman, jalan dalam iman. Secara manusia itu resiko. Anda nggak lihat kok. Melihat yang tidak kelihatan. Resiko nggak? Resiko banget. Kecuali kita bisa melangkah sampai ke dimensi itu. Saya percaya sesuatu yang luar biasa akan Anda alami dalam hidupmu. Kalau tidak, forget it. Kalau banyak pertimbangan seperti suku Ruben. Dengerin saudara. Ini akan membuat kita akhirnya terhambat dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, sekarang mari kita lihat 2 Samuel pasal yang kelima. Saya mau tunjukkan kepada saudara
bagian firman Tuhan lain lagi. Lihat bagaimana orang-orang meresponi ketika Allah mulai melangkah, ketika suaranya mulai didengar, ketika langkahnya mulai terdengar. 2 Samuel pasal yang kelima. Ayat yang ke-22, perhatikan. 2 Samuel pasal 5, ayat yang ke-22. Alkitab berkata, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dalam terjemahan lain, pohon murbai. Waktu saya dulu baru-baru bertobat, ada lagu yang bagus sekali. Pak Timotius dulu kalau nyanyi lagu itu, wah semangat sekali. Saya nggak tahu dia masih sesemangat dulu tidak menyanyikan lagu ini, atau mungkin sudah lupa lagunya. Apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau, apa saudara? Tindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Tuhan berkata, kalau engkau dengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau, ketika engkau dengar derap langkah Tuhan di puncak pohon-pohon murba itu, hendaklah engkau bertindak cepat karena Allah sudah mulai bergerak. Setiap kali kita mendengar dia bergerak, Tuhan bertanya, di mana engkau? Karena Tuhan mau setiap kali kita mendengar suara langkahnya, kita bergerak dengan cepat seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada waktunya Tuhan berkata, kamu tunggu. Ada waktunya ketika engkau sudah mulai mendengar langkah kakinya bergerak. Jangan banyak pertimbangan, ikuti kemana gerak kakinya itu bergerak, saudara. Saya berdoa supaya kita bisa tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada hari ini. Dan saya berdoa supaya kehidupan kita ini jadi orang Kristen yang cepat. Saya mau beritahu saudara demi kasih Allah. Satu ini saya harus bicara. Siapa yang mau bergerak cepat sesuai dengan apa yang Tuhan ingin? Angkat tanganmu dikit. So, kalau kebaktian jangan terlambat. Alkitab berkata, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Coba tanya sebelah, kamu terlambat gak? Coba tanya. So, kalau Allah terlambat, tolong saudara. Oh, saya terlambat sedikit. Kalau Tuhan terlambat sedikit, rumahmu disita baru Tuhan tolong. Loh kok telat Tuhan? Ya kamu ngukur aku pakai begitu. Boleh nggak Tuhan ukur yang sama? Yuk. Ukuran yang kamu pakai, aku ukurkan kepada. Mau pakai ukuran apa? Terlambat sedikit, ya wes. Tuhan tidak apa-apa, oh tidak marah. Oh tidak. Oh Tuhan aja nggak marah kok saya harus marah. Nggak boleh saudara, ya nggak boleh. Nggak boleh kan? Tapi ukuran yang kamu pakai, saya mau beritahu, diukurkan kepada saudara. Makanya, kok nggak dijawab-jawab? Saya bilang, lah tiap minggu aku nanya gue, kok nggak teko-teko? Sama saudara. Mau apa kita? Anda tidak bisa klaim apapun. Amen. Coba ngomong sebelahnya. Minggu depan aku tidak akan terlambat. Coba ngomong. Haleluya! Jadi kalau Tuhan terlambat, biasa. Oh itu ukuran kita kok saudara. Anda bisa ngerti. Ada gereja-gereja di Singapura. Yang kalau sudah jam kebaktian, gembalanya duduk di depan tangkreng ini. Terlambat. Kenapa lo terlambat? Saya nggak mau begitu. Saya nggak cari kerjaan, nggak cari penyakit saudara. Tapi saya mau beritahu kebenaran. Alkitab berkata, ukuran yang kamu pakai, diukurkan kepada. Pasti. Oh itu kan baru puji-pujian. Oke. Jadi itu sacrifice pujian gak diberi. Baik. Kalau nanti kelak tidak ada pujian dari Allah keluar dari mulutnya kepada kita, masuk neraka.
Oh, berbahagialah engkau hamba yang setiawan. Itu kan pujian dari Tuhan. Atau, oh, kamu keluar ke kegelapan dengan kertak gigi. Mau gitu, saudara? Ukuran yang kita pakai diukurkan kepada kita. Hal ini simple sebetulnya ya. Tapi begitu. Amen. Saya sudah lihat beberapa minggu ini, saya bilang. Ada hal yang membuat resah hati saya. Saya khawatirnya saudara akan mengalami banyak hal yang tidak perlu dialami oleh karena itu. Saudara, sikap dengan Tuhan itu perlu sekali. Itu hal yang simple yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Dan hal yang sederhana ini akan bisa mengubah banyak. Kalau saudara belajar menghargai dia sebagaimana dia ada. Kadang-kadang kita ingin hadiratnya itu ada. Kadang-kadang kita harus berkata, seringkali kenapa engkau terlambat Tuhan? Dan berkata, bukan aku pakai jamu. Bukan jamu. Katanya menurut kehendak kamu ingin ini kan aku pakai jamu. Dan aku lupa bawa jam tangan, aku pakai jamu. Oh belum waktunya jamu. Jam mati ternyata dipakai. Tuhan. Jangan pakai ukuran jam kita. Pakai ukuran jamnya Tuhan. Kemarin di airport ada sedikit keributan di Cengkareng. Saya kan pulang terbang jam 7 dari Jakarta. Jadi ngantri counternya Mandala belum dibuka. Saya tunggu. Beberapa orang di depan saya. Di belakang ribut-ribut. Saya dengar ini. Ada seorang. Mesti muda lah. Bawa istrinya, bawa anaknya. Lalu kemudian. Dia ditinggal. Pesawatnya sudah berangkat. Marah-marah. Lu harusnya kan burak nunggu saya. Makanya petugasnya itu ada orang ngamuk-ngamuk. Bu, bapak itu buat airport sendiri, bawa beli pesawat sendiri. Oh, motor mabur kok ngenteni sampean. Ngamuk. Itu kan sudah ada jamnya toh. Terlambatnya bapak terlambat berapa? Ya saya kan baru terlambat setengah jam. Mesti kan nunggu saya. Ya dah bapak buat airport sendiri, nyarter dewek pak. Itu nanti diteni. Mas saya bilang, di zaman begini masih ada orang kayak begitu saudara ya. Saya nggak bisa ngerti. Ngotot lagi. Ngotot sampai ngamuk-ngamuk. Saya bilang ini orang ini. Potongannya sih perlente saudara. Dalamnya kurang perlente tapi saudara. Motor mabur sudah ngenteni dia. Kalau presiden nggak boleh saudara. Ya ngomong nggak benar. Bapak bangun airport sendiri. Beli pesawat sendiri. Charter sendiri. Itu baru dinteni pak. Saya bilang hal yang sama dengan kita dengan Tuhan dong. Alkitab berkata, ketika kau dengar suaranya, hendaklah kau bertindak dengan cepat. Jangan terlalu lamban juga. Saya berdoa supaya Tuhan, Anda di MK ya sama. Terus mepet. Makanya Tuhan mepet terus dengan saudara. Berkatnya mepet, jodohnya mepet, rezekinya mepet, semuanya mepet saudara. Mepet semua. Nanti masuk surganya mepet. Nggak bisa tapi. Ya. Ditolak mesakno. Mau disuruh masuk surga. Mepet. Itu loh. Wanita yang tidak bawa minyak itu sudah. Gedor-gedor. Aku nggak kenal engkau. Itu hanya ekspresi di dalam kita. Seorang hamba Tuhan berkata begini. Waktumu itu mengikuti hatimu sebetulnya. Benar ya? Ayo jujur. Kalau saudara pacaran, first love gitu, jatuh cinta pertama. Jajan jam 5, jam 2 sudah mandi. Ya. Atus menjam, atus terus. Wekernya diputar terus. Karena apa? Itu sebetulnya hatimu ke sana, jam itu ngikuti saudara. Simple. Hatimu gak kasih itu jamnya gak ikuti. Oh alasan boleh ya anak lah begini. Coba kalau detik yang sama. Ada orang bilang, ada orang ngasih kamu 5 juta nih ambil loh. Diambil enggak? Rakyatan gosok gigi pakai nasi goreng saudara. Ya. Jalan ya. Kenapa seperti itu? Hati kemana waktu akan ngikuti. Nah hal yang sama dengan kehidupan Kristen kita. Saya berdoa kita jadi orang yang cepat tanggap dengan apa yang roh Tuhan sedang mau bawa kita. Karena suaranya kita bisa dengar. Derapnya kita tahu. Nah, dalam kehidupan kita mari bergerak cepat, saudara.
Dan karena saya tahu inilah yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mari lihat Lukas pasal yang ke-15. Saya tahu Anda pernah baca kisah ini. Tapi saya mau bacakan apa yang belum pernah Anda pikirkan. 2 hari yang lalu Roh Kudus bicara pada saya jelas sekali dari ayat ini. Dan saya kaget sekali. Saya bermalam di rumah Ibu Rani Sebastian. Yang pernah melayani kita. Anda masih ingat ya? Bulan Februari yang lalu. Dan Ibu Rani bulan depan akan pindah ke Pineng. Kembali ke Malaysia. Saya kaget. Saya sampai di gerejanya Uf Ekman. Pendeta Uf ngomong sama saya. Kamu sudah tahu apa yang dia buat? Ibu Rani bilang, wah saya belum cerita. Terus ketika kami pulang ke rumah dia cerita. Bulan Juni akhir yang lalu Tuhan bicara dengan dia. Kembali ke Malaysia. Dia sudah 7 tahun tinggal di Swedia. Sudah punya izin tetap tinggal di Swedia. Dia kontrak rumah yang bagus sekali. Dia ngatur rumahnya itu luar biasa. Bagus sekali. Dan tinggal di daerah yang baik, tenang dan bagus sekali. Sudah kerjaan, sudah enak. Ngajar keliling seluruh Eropa. Khotbah di mana-mana. Dan tiba-tiba berkata, pulang ke Malaysia. Dia kaget sekali. Dan kemudian dia bilang, Tuhan baik, beri aku konfirmasi ayat. Dikasih ayat perempuan Sunem yang pulang kembali ke kampung halamannya. Dia bilang, Tuhan beri satu lagi aku ayat, konfirmasi. Dan luar biasa, dia kontrak rumah dari seorang misionari, orang Swedia, yang tinggal di Rusia. Pada hari dia berkata, Tuhan beri aku konfirmasi sekali lagi, karena ini hal besar. Hari itu misionari itu telepon dari Rusia, dia berkata, Rani, boleh nggak saya minta lagi rumah saya? Karena istriku hamil tua akan melahirkan anak yang keempat. Dia bilang, kapan kamu mau pindah? Akhir Juli. Dia bilang, saya berikan. Jadi nanti hari ini mereka selesai konferensi. Besok dia akan ngepak semua barang. Lusa pindah rumah temannya. Semua perabotnya dia kirim ke Malaysia. Pindah pulang Malaysia. Saya suka orang yang bergerak cepat sekali. Kalau Anda ditaruh di padang gurun. Yang orang bilang, pulang Indonesia. Pulang saudara. Taruh di tempat yang nyaman. Anda digaji. Tinggal rumahnya bagus. Saya bilang, balik ke Malaysia. Anaknya syok. Nggak mau. Dia bilang, aku dengar suara Tuhan. Anda bisa bayangin. Itu orang bagus. Itu orang setia. Saya seringkali berkata begini. Orang Kristen ada 2 macam. Ya. Burung gagak atau burung merpati. Ya. Burung gagak dilepas oleh Nuh. Di luar ada bangkai. Tidak balik, saudara. Ngerti? Makan bangkai tidak kembali. Burung merpati dilepas. Di luar ada daun. Dia ambil. Dia bawa pulang. Dia beritahu, ada kehidupan. Orang mau taat, return, kembali ke Tuhan. Balik ke seperti yang Tuhan mau. Dia seperti merpati. Ada banyak orang Kristen dilepas seperti gagak. Dapat bangkai di luar, sudah lupa dengan yang ngutus dia. Dia nikmati bangkai di luar. Anda bisa mengerti? Saya mau beritahu, ini kekristenan akhir zaman. Kita harus bergerak cepat seperti yang Tuhan inginkan. Amen, saudaraku. Nah sekarang lihat Lukas 15. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa akhir zaman ini Allah sedang membuat percepatan yang luar biasa. 15, perhatikan ayat yang ke-22 saya bacakan buat saudara. Saya baca ayat yang jangan 15, supaya saudara bisa tangkap akan ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa, saudara? Berlari. Bukan ayahnya itu berjalan pelan-pelan. Maju mundur, rapat dulu. Anakku pulang, rapat sih. Nah, dia tahu momentumnya. Ini waktunya masuk, saudara. Alkitab berkata ayahnya itu berlari, mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Apa saudara? Lekaslah. Quickly. Lekaslah. Lekas apanya? Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah ketika semua pakaian dikenakan,
termasuk cincin. Nah, cincin pada waktu itu merupakan meterai, stempel. Hak kekuasaan. Engkau bisa keluarkan uang, keluarkan kekayaan lewat stempel itu. Itu hak diberi. Nah, ketika seluruh pakaian dikenakan, saudara, artinya anak itu dikembalikan total kepada haknya sebagai pewaris dari kekayaan bapaknya. Nah, tahukah Anda ketika proses pemulihan terjadi, dia berkata apa? Lekaslah. Dan pagi itu Rasulullah berkata pada saya, lihat, aku berkata, quickly, lekaslah. Ini sedang terjadi percepatan, saudara. Untuk Anda dari lahir baru, nangis-nangis, minta ampun, sampai diangkat. Punya otoritas, dominion, pemulihan dari Allah, terjadi dengan cepat sekali. Bapak berkata, quickly, cepatlah. Semua dikerjakan dengan cepat sekali. Dan ini zaman sedang bergerak ke arah situ. Kalau kita tidak mau bergerak cepat dengan Tuhan, saya beritahu, saudara akan terlambat dengan apa yang terjadi. Dan beri beban, dan berbicara pada saya secara pribadi. Mungkin dalam bulan-bulan ini kita akan banyak ngutus orang ya. Bu Foni sudah meninggalkan kita dan hari ini pertama kali pelayanan di Hong Kong. Kita berdoa untuk visanya sedang diurus di sana. Kita perlu mujizat Tuhan untuk supaya visa bisa keluar. Dan kita doakan, kita kehilangan. Pasti kita kehilangan. Dan tidak gampang untuk bisa mencari gantinya. Setiap orang itu spesial ya. Untuk seperti Bu Foni mungkin nggak ketemu lagi. Lebih baik dari dia mungkin ada, saudara ya. Tapi persis seperti dia pasti tidak. Lebih baik mungkin ada. Kurang ya pasti banyak. Lebih baik tapi pasti ada. Saudara. Tapi saya tahu karena semua orang itu spesial. Kita doakan. Tidak mudah buat dia. Lingkungannya orang-orang Hong Kong semua. Bukan orang kita yang begitu sopan dan lemah lembut dan lamban dan telatan. Itu sudah enggak lagi. Dia ketemu dengan orang-orang yang cari duit. Lihat orang Hong Kong jalan seperti orang mabuk. Dan itu seperti mesin, seperti robot semua. Saya tahu bukan hal yang mudah. Pak Tri akan berangkat ya. Bulan Agustus akan ke Kalimantan. Kita tentu akan kehilangan dia dan kita harus relakan untuk berangkat. Dan dua saudara kita akan ikut training selama sekian bulan di Ungaran dan tentu apa yang mereka akan lakukan itu hal besar. Kita juga kehilangan mereka. Linda terutama kita akan susah orang cari seperti dia. Lebih baik dari dia pasti ada. Di bawah dia banyak, saudara. Tapi seperti dia persis, nggak ada. Saudara. Tapi kita berdoa supaya dari waktu ke waktu kita akan melihat Tuhan itu nyata. Saudara Bambang dan Ina sekian bulan di tengah-tengah kita. Tapi September mereka harus ke Amerika untuk training selama sekian bulan di Hawaii. Kita berdoa untuk itu. Hengki saya harap 25 Agustus sudah bisa berangkat ke Swedia. Saya harap tidak sasar-sasar. Tapi saya kasih rutenya yang baik supaya jangan nyasar. Tapi saya tahu dia akan terima pendidikan yang baik selama 9 bulan di Swedia. Kita ingin supaya dia belajar. Anda tanya kenapa harus jauh Pak untuk orang belajar. Saya bilang begini. Sini yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Saya mau bukan, kalau soal pengetahuannya mungkin dia sudah kelasnya ngajar, saudara. Jangan heran kalau nanti dia ngajar di sana. Tapi untuk pengetahuan mungkin tidak terlalu banyak yang didapat. Tapi lingkungan yang berbeda akan membuat dia belajar suatu karakter budaya berbeda. Itu akan merubah cara berpikir, berubah. Lalu kemudian itu gereja punya ekspansi yang besar sekali. Misinya ditekankan di Asia Tengah sampai ke Afghanistan. Mereka bergerak sampai sejauh itu. Dan itu akan membuat cakrawalanya begitu luas dan berkembang. Banyak hal yang lain lagi akan didapat. Itu nyangkut bukan hanya otak sih, tapi keseluruhan. Dan tidak ada perkara yang baik itu yang murah. Tuhan tidak pernah berikan yang murahan kepada kita. Saya tahu kita akan kehilangan banyak orang dalam beberapa bulan ini. Sementara mungkin ya. Tapi paling tidak akan ada banyak orang-orang terbaik kita yang harus pergi dari tempat ini. Saya berkata, ya biarkan seperti yang Tuhan mau. Kita mesti bergerak cepat seperti yang Tuhan inginkan. Amen, saudara. Saya yakin ada maksud Tuhan di balik semua ini. Dan saya percaya bahwa yang kita kerjakan seperti yang Tuhan inginkan. Dan saya yakin kalau kita bergerak cepat seperti yang Tuhan mau, akan ada banyak hal yang indah. Saya berkata pada beberapa teman, kenapa kita perlu minta teman-teman kita ini belajar sekian bulan training dalam pendidikan yang baik. Supaya ketika mereka kembali lagi, kita akan diberkati. Saya percaya itu. Dari waktu ke waktu kita akan minta mereka keluar untuk sebagian untuk pelayanan langsung, sebagian untuk training, sebagian untuk apa. Untuk apa?
Karena kelak dalam waktu yang mendatang ini, lapisan berikutnya dari kepemimpinan kita harus punya kualitas yang sama, bobot yang sama. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa gereja akan makin kuat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Dan saya yakin bahwa ini merupakan suatu waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita lakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Amen, saudara. Saya percaya sekali. Saya tahu bahwa inilah waktu Tuhan sebetulnya buat kita. Mari kita lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Dalam hidupmu secara pribadi, saya mau beritahu hal yang sama, engkau harus tahu. Ketika roh Tuhan mulai bergerak, ketika langkahnya terdengar, mari bergerak dengan cepat, saudara. Bertindak dengan cepat. Karena Allah mau kerjakan itu dengan cepat dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala kita, berdoa bersama-sama. Firman Tuhan pernah berkata, kalau umatku mau mendengarkan akan suaraku dan mengikuti akan jalan-jalanku, mendengar dan taat. How quickly, betapa cepatnya, will I subdue their enemies. Aku akan tundukkan lawan-lawan mereka. Ada sesuatu yang secara cepat akan Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Dia kerjakan buat kita. Tuhan, hamba berdoa, ajar kami bergerak cepat. Ajar kami bergerak cepat. Seperti langkahmu sendiri. Kami tidak cepat dengan kedagingan, dengan ambisi kami. Tapi kami cepat bergerak, melangkah, bergerak dengan cepat. Irapa shanta karapa. Oh, biar setiap kami hidup dalam roh Tuhan. Bukan hidup dalam kedagingan kami. Hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Bukan dengan kedagingan kami. Sehingga kami bisa melangkah ketika Engkau melangkah. Kami bisa berlari ketika Engkau berlari. Kami bisa melompat ketika Engkau mulai melompat. Oh rasyatakara pasyantaka. Buang dari kami karakter Ruben yang banyak pertimbangan. Buang karakter kami yang tidak mau menyeberang Yordan seperti Gilead. Buang karakter kami seperti Dan yang tinggal di kapal-kapal yang siap untuk lari dan siap untuk kabur. Tuhan, beri kepada kami hati yang mau berkata ya dengan apa yang Tuhan katakan. Supaya kami bisa melangkah dengan cepat seperti langkah-Mu, Tuhan. Engkau pulihkan kami dengan cepat. Engkau berkata kepada bujang-bujangmu, lekaslah. Quickly. Cepat. Karena waktunya sudah singkat. Dia mau bergerak cepat. Urasyata karabashanta karabata syata karaba. Urasyata karabata syanta karabata kurabashanta. Ikaraba parabashete keremente korosyata karaba parabata syete karalabara. Unamashente karababa syanta karabata kapa. Moyata karabashata karababashete keremento. Bangkitkan roh kami Tuhan, bangkitkan roh kami. Oh, rasyata karabashata. Semua belenggu yang merantai, mengikat kaki kami dipatahkan dalam nama Yesus. Semua belenggu yang mengikat kaki kami dipatahkan dalam nama Yesus. Dipatahkan dalam nama Yesus. Lepaskan kaki kami. Oh, buka telinga kami. Biar langkah-Mu kami dengar. Urabashanda karabashata karabata. Urabata shete kerebeta kashata karaba. Irabata shondo todo chata karabata karabashete karalarara. Irabashata karamata shoto karabata go. Yekebeke kerebedo koroshata karaba. Haleluya. Orashata karabashata karabata karaba. Orabashende karaba parabata. Ete karalarara. Haleluya. Oh, shata karaba shata karaba. Shata karaba shata karaba shata karaba. Terima kasih. Karaba shete karalarara. Iraba karaba sho. Ondo koro shata karaba shata karaba labata karaba. Karaba shete karaba. Ondo shata karaba shete karaba.
shende karabaraba. Ora shata karaba shata karaba shata. Ira la bashata karabata karabaraba. Ora shata karaba shata karabaraba. Oh, Rabba, semua berbahasa roh. Semua berbahasa roh. Semua berbahasa roh. Sampai breakthrough, saudara. Latih rohmu pagi ini. Latih rohmu pagi ini. Dengan shanta karaba shanta karaba baraba baraba baraba. Oro shete karaba shanta karaba baraba. Oh, rahashekeke. Oh, rahapa shete. Oh, rahapa ya pa. Oh, shete kaya. Oh, ya pahale pakaya. Oh, rata karaba shanta karaba baraba. Oh, raba baraba takasuka. Oh, raba takora shata. Oh, raba shata karaba baraba. Oh, raba takoro boshekebe. Oh, raba baraba baraba. Oh, shete kerebe karaba. Oh, raba shekerebe. Oh, raba shanta karaba taka. Iraba shanta karaba shanta. Oh, raba shanta karaba shanta raba. Oh, raba shanta karaba shanta. Oh, raba shanta karaba shanta karaba karaba. Oh, ya shete kerebe shanta. Oh, raba shanta karaba shanta karaba. Raba takaraba bashi. Oh, raba shakaraba. Ke raba baba baba sheke. Uro to shanta raba shete kara. Baba baba sekera la la. Oh, yes Lord. Iraba shanta karaba shanta ka. Erebete ke shoro taka shanta raba. Mata haraba raba takushe. Raba shoro hora raba. Mata karaba shanta karaba baya. Oh, yes Lord. Oh, rashata karaba shanta karaba. Iraba shanta karaba shanta. Oh, raba shende rebete ko shanta karaba. Iraba shanta karaba la baraba taka. Oh, raba shanta la la. Oh, raba shanta la la. Oh, raba shanta la la. Oh, raba shanta karaba shanta. Oh, raba shanta karaba baraba shanta. Iraba shanta karaba baraba. Oh, raba shanta karaba shanta karaba. Oh, raba shanta karaba shanta. Iraba shanta karaba. Ushata karaba shata kime. Mende kibete kaye mendo kushigiri bira. Mende kama hando koro shende ke mendo kala. Nahande koro shande ke mende kaya ta hando hoto shige beka. Neke ke hera hama handa koya hande kene menda kora hapata. Irapata kana manda kora hashete kaya la pata. Mata kona se kala hashene mende kora pata. La kana mashanda ramada kola bataka la pala. Nakala mando koro la mata kaya la pahana munda kaya bede. Oh ya hashida hera pahashede ke. Ya haraha pahashede ke ne menda haraba. Oh harapata soto kara pahashede kara. Iraba maraba shana hana manda kora bashata. Oh rapata koshata kara la pa. Neka haraha pahata horaha bashata karapa. Iraba baba shata karabata shanda karaba. Unnahama shanda ralaba shanda ralaba. Iraba shanda raba harabata karabata kuraba shanda. Innahalaba shanda rabata shanda ralaba. Manda kuraba sharabata shekiki. Yahara hashete kiki rahashataka. Imahata shanda kaha pahata kahashi. Ukahapa shaharoba shite kepe karapa. Nahanda horahapa shata kana mahanda kurapashi. Irapapata shundoko shata karapata karepatu kalashi. Neke kirata shanda rapata ko shata karapata. Irapapa shanda karapata shete keremende korapataka. Irapa shanda rapata shonda karamanda korapata karalapa. Irapata shondorobo shanda karapata shende keremende karapata.
karaba. Ikaraka shanda karaba shata takarabata. Onapata bohoshitikia hapahata karaba. Natakarama shanda rabata karamanda karaba. Nakakaka karaba hashata karaba. Oho shanda karaba hashi. Hapahashiki pikai bashahabi. Meka papa shamihinda hapahaya. Lahanta shinde kamandu bashiki pikayeda. Lahata shete kaya pa shete kaya raba. Nekete kaya raha shende ke pikaraba. Lahata harusata kurapa tokalata kahaya. Hirapando ko sonda hada pare patakuchi. Lahata shete karaka karapata shata. O shanta karapa shata karapata shata. Nekishata karapasha, bangkitkan yang mati. Dalam nama Yesus. Bangkitkan yang mati. Dalam nama Yesus. Bangkitkan yang mati. Dalam nama Yesus. Bangkitkan yang mati. Ya, dalam nama Yesus. Bangkitkan yang mati. 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 Amin. Bangkitkan yang mati. Amin. Bangkitkan yang mati. Bangkitkan yang mati. Bangkitkan yang mati hari ini. Bangkitkan yang mati pagi ini. Oh, rasyata karabashata karabaraba. Randa shanda karabata soto karabata kala. Deke kerebe shora taka shanda kala. Shenda rapa shanda karabata. Oh, ya hashata karabasha. Yes, Lord. Yes, Lord. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Dia, sembah Dia. Jesus. 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 Angkat hatimu di hadapan Dia. Angkat hatimu di hadapan Dia. Jesus. Di manakah engkau? Pertanyaan yang diajukan. Di manakah engkau? Ketika langkah kakinya terdengar dan tidak dijumpainya anak-anak yang dikasihinya. Pagi ini Tuhan bertanya, di mana engkau? Di mana engkau? Sebagian mungkin berkata, aku tenggelam dalam urusanku. Sebagian berkata, aku mempunyai kesenangan baru. Sebagian berkata, aku sedang jatuh cinta. Sebagian berkata, aku sibuk cari uang. Sebagian berkata, aku mau lari daripadamu. Sebagian berkata, aku bosan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan bertanya, di mana engkau? Di mana engkau? Dia tidak butuh jawaban dan semua argumen kita. Dia butuh hidup kita. Dia butuh hidup kita. Dia butuh hidup kita. My first love is Jesus. You are the one I adore. My first love. You the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You are the strength of my life. My first joy is my Master. For you hold the keys to my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love.
hati kami balik kepadamu. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Kami berdoa hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya kami boleh ditarik kembali hati kami kepadamu. Biar kita bisa berkata, for you the one that I'm living for. Hidup kita hanya untuk dia dan oleh karena dia, saudara. Biar itu sampai keluar dari hati yang paling dalam. Untuk apa engkau hidup pada hari ini? Tuhan, persoalanku banyak. Tuhan, aku butuh uang banyak. Apakah untuk itu engkau hidup? Atau kau bisa berkata, for you are the one that I'm living for. Untuk engkau aku hidup. Hari ini hamba berdoa demi nama Yesus. Tarik hati yang sudah mulai undur daripadamu. Tarik roh yang mulai mati Tuhan. Bangkitkan dan nyalakan kembali. My first love is Jesus. You are the one I adore. My first love is my Savior. For you the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You are the strength of my life. My first joy is my Master. For you hold the keys to my life. Semua katakan, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. antara kita, saudara yang dalam 3 bulan terakhir ini, engkau mengalami banyak hal yang bertubi-tubi yang tidak enak dalam hidupmu. Saudara ingat itu, dalam 3 bulan terakhir ini, engkau mengalami banyak hal yang bertubi-tubi dalam hidupmu. Saya mau berdoa buat saudara supaya engkau dilepaskan dari cengkeraman si jahat dalam hidup saudara. Biarkan Tuhan melepaskan hidupmu pada pagi hari ini. Saudara yang merasa orangnya, saya undang Anda maju ke depan. Kalau Anda mau berkata jujur, Tuhan aku orangnya. Ada di antara saudara yang dalam 3 bulan terakhir ini, engkau bertubi-tubi mengalami banyak.
yang sangat tidak enak dalam hidup. Ada lagi, saya masih merasa ada lagi, saudara. Saya mau tunggu sampai saudara maju ke depan dalam 3 bulan ini. Terus menerus, 3 bulan, terus menerus. Bertubi-tubi, engkau mengalami banyak hal yang mengerikan, yang terus menghantam hidupmu, rasa tidak berhenti dalam 3 bulan ini. Itu kalau tidak dihentikan, saudara, kalau tidak dihentikan, hidupmu akan dirongrong terus, dan engkau tidak akan mengalami kebebasan dari dia. Saya merasa harus ada 5 orang maju ke depan ini. 5 orang, Tuhan bilang, dalam 3 bulan ini, terus bertubi-tubi. Saya masih beri kesempatan, kalau Anda mau berkata jujur, saudara saya udah maju ke depan, yang lain mari sembahyang, doakan sama-sama. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau tidak dihentikan yang begini, saudara, akan merusak hidup kita habis-habisan. Sembahyang. Monta shente kiremente korea pata shanta karabata shata karabata karab. Ikarapa shanta karabata kora shanta karabata karabata. Minta kara shanta karaba shata karabata karaba. Semua doa pakai bahasa roh, jangan berhenti sampai ada breakthrough. Saya bisa minta teman 1, 2, 3. I love you, Lord. Biar kasih kepada Allah kembali dalam hati kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, balikkan kepada hati kami kembali. To worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Biar dari ujung kepala sampai telapak kakinya dipenuhi dengan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shanta kaya rasyanta karalabata. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkat-Mu turun atas hidup umat-Mu hari ini. Ya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Bapa untuk sepanjang hari ini. Kebaktian anak-anak Engkau juga memberkatinya. Kami bersyukur hari ini kami tahu Engkau berikan kemenangan dan kebebasan buat kami. Sebentar kami tinggalkan tempat ini dengan damai Tuhan dan sejahtera daripada-Mu. Engkau menyertai kamu dan tibakan dengan selamat dan jauhkan dari semua yang jahat sampai ke tempat kami masing-masing. Dan kami pulang dengan berkat daripada-Mu, kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Suci tinggal dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Engkau memberkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata.